Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan mempelajari tentang perbedaan kurikulum lembaga formal dan non-formal. Bagaimana untuk kelanjutannya? Yuk simak video berikut ini. Observasi kali ini kita akan mempelajari mengenai perbandingan kurikulum formal berbasis madrasah ibtidaiyah dan kurikulum non-formal berbasis pondok pesantren. Hal ini menjadi penting untuk memahami dinamika pendidikan Islam di Indonesia. Madrasah ibtidaiyah sendiri sebagai lembaga pendidikan formal memiliki struktur kurikulum yang terstandarisasi oleh pemerintah, dengan muatan pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum secara sistematis. Sementara itu, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan non-formal lebih menekankan pada pembelajaran keagamaan yang tradisional, karakteristik lokal, serta pembentukan karakter santri dalam kehidupan keislaman secara menyeluruh. Selanjutnya, kita akan mengenalkan mengenai profil lembaga formal dari MI Nahdlatul Sibiyan. MI Nahdlatul Sibiyan yang berlokasi strategis di Dapur Kejambon merupakan lembaga pendidikan dasar Islam yang baru didirikan pada tahun 2023. Sebagai institusi baru, madrasah ini membawa semangat inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan pendidikan modern, seraya tetap mengakar kuat pada nilai-nilai keislaman. Keunikan utama dari MI Nahdlatul Sibiyan terletak pada adopsi kurikulum merdeka yang diterapkan secara mandiri. Pilihan ini menegaskan komitmen sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan relevan dengan konteks lokal. Sekolah secara proaktif merancang perangkat ajar dan modul pembelajaran yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter yang kuat melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5. Dengan status mandiri, MI Nahdlatul Sibiyan di Dapur Kejambon memiliki keleluasaan untuk mengelola pembelajaran yang mendalam, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka secara optimal. Tujuannya adalah untuk mencetak generasi lulusan yang tidak hanya unggul secara intelektual dan religius, tetapi juga mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan zaman sesuai dengan visi pendidikan nasional. Selanjutnya adalah profil lembaga non-formal dari Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Bahrul Ulum. Pondok Pesantren Raudhatul Thalibin Bahrul Ulum adalah lembaga pendidikan non-formal yang berlokasi di dalam kompleks Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Lembaga ini mengusung visi mulia untuk membentuk santri aliman, amilan, mu'alliman, wa mursyidan, yaitu santri yang tidak hanya berilmu tetapi juga mengamalkan, mengajarkan, dan menjadi teladan. Misi utamanya mencakup pendisiplinan santri, penguasaan ilmu agama dan formal melalui integrasi kurikulum, serta pembekalan kemampuan untuk berpikir kreatif dan inovatif sesuai perkembangan zaman. Program pembelajaran di pesantren ini sangat terstruktur, menggabungkan pendidikan berbasis kitab kuning dengan kurikulum madrasah formal, yaitu Madrasah Mu'alimin Mu'alimat dan Madrasah Aliyah Fatah Hashim. Metode pengajaran yang digunakan adalah metode khas pesantren, yaitu sorogan, petonan, dan syawir yang memungkinkan santri belajar secara variatif dan sesuai kemampuan. Keunggulan utama pesantren ini terletak pada lingkungan dan manajemennya. Raudhatul Thalibin sangat mengedepankan prinsip akhlakul karimah dan menciptakan lingkungan yang anti-bullying, kondusif, serta mampu mencegah santri dari pengaruh buruk pergaulan bebas dan penggunaan gadget berlebihan. Untuk mendukung jiwa entrepreneurship, lembaga ini membimbing santri dalam pengelolaan uang saku dan bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia untuk memfasilitasi pemantauan finansial secara real time. Ini menjamin disiplin tinggi, keamanan, dan bekal keterampilan hidup bagi para santri.
Observasi kali ini menunjukkan hasil bahwa pada aspek landasan kurikulum, lembaga formal menerapkan kurikulum merdeka dengan fokus pada penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21. Hal ini sejalan dengan penelitian para ahli yang menyatakan bahwa kurikulum merdeka menekankan kemandirian sekolah dalam mengembangkan pembelajaran berbasis karakter dan konteks lokal. Sementara itu, lembaga non-formal seperti pesantren mengintegrasikan kurikulum kitab kuning dengan kurikulum madrasah formal untuk membentuk keseimbangan antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Dari sisi tujuan kurikulum, lembaga formal berorientasi pada pencetakan lulusan yang kreatif, mandiri, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sedangkan lembaga non-formal menekankan pembentukan santri berilmu, berkarakter mulia, dan siap menjadi teladan di masyarakat. Dalam struktur dan isi kurikulum, lembaga formal menunjukkan fleksibilitas tinggi melalui penyusunan modul ajar mandiri yang menyesuaikan kebutuhan siswa dan potensi daerah. Nah, secara umum, hasil observasi menunjukkan bahwa pendidikan formal dan pesantren memiliki keunggulan dan peran yang saling melengkapi. Pendidikan formal unggul dalam aspek fleksibilitas dan inovasi pembelajaran pada abad ke-21, sedangkan pesantren unggul dalam pembentukan moral, disiplin, dan karakter spiritual. Integrasi kedua sistem tersebut dapat membentuk paradigma pendidikan yang seimbang antara kompetensi intelektual dan spiritual. Oke guys, sampai sini dulu ya video kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya apa? Supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.